Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Berarti siap untuk memulai pelajaran prakarya di hari ini? Insyaallah siap, Ustazah. Insya Allah siap, Masya Allah. Ayo yang lain lagi join. Dari 70 orang kita ya, 72 apa 70? Baru 22 orang. Yang lain kemana? 50 orang lagi kemana anak-anak ustazah? Ayo join. Masih istirahat? Dari les pertama ke les kedua. Ustazah aja udah telat masuknya ini. Oke, kita mulai ya. Kita doakan kawan-kawan anti segera ikut join ya. Lutfia Akilah, minggu lalu kita sampai mana kak? Sampai tulang ikan ya, Zah. Ya, proses pembuatan kerajinan dari tulang ikan. Ya, anak-anak ustazah. Berarti hari ini kita masuk ke kerajinan limbah tempurung kelapa ya. Kita sudah, berarti minggu lalu sudah mempelajari limbah tulang ikan, kerajinan limbah sisi ikan, ya kan? Terus kerajinan limbah cangkang kerang. Nah, yang kita pelajari itu adalah kerajinan dari bahan limbah keras organik. Ya, nah, anak-anak ustazah. Nah, hari ini kita masuk ke kerajinan limbah tempurung kelapa. Tahu tempurung kelapa? Tahu. Tempurung kelapa atau kita biasa bilangnya sehari-hari batok kelapa, ya kan? Iya, Zah. Nah, anak-anak ustazah, untuk tempurung kelapa ini biasanya banyak terdapat di daerah pesisir pantai. Kenapa? Nah, karena kelapa itu banyak tumbuh di daerah pesisir pantai ya. Jadi limbah tempurung kelapa salah satu limbah yang berasal dari pesisir pantai. Nah, ini ilmu baru kita ya. Ternyata Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang dijuluki daerah Nyiur Melambai. Ya, Nyiur Melambai kenapa? Karena banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa. Nah, jadi di Sulawesi Selatan itu anak-anak ustazah jadi penghasil pangan tradisional itu klapertat ya. Klapertat itu makanan serupa puding yang kandungan kelapa muda yang mendominasi dari rasa lezatnya. Ya, mungkin yang pernah makan ya taulah rasanya ya klapertat itu. Nah, anak-anak ustazah, untuk pengolahan tempurung kelapa memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Namun, selain alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung kelapa itu ada namanya mesin ya, menggunakan teknologi. Jadi dia juga dapat menghaluskan bagian luar ya. Jadi
eh, yang kita tahu kan tempurung kelapa itu penuh serat-serat sabutnya kan Kak, ya kan seratnya kan. Nah itu kasar. Jadi sebelum kita jadikan dia sebuah kerajinan itu harus kita haluskan terlebih dahulu sehingga tempurung atau batok kelapa tadi jadi licin, halus, mulus gitu ya kan, enak dipegang gitu. Nah ini bisa menggunakan alat tradisional dan bisa menggunakan alat modern atau yang menggunakan teknologi. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat kerajinan tempurung kelapa adalah lem, kayu, tempurung kelapa, dempul, melanin atau politur, amplas dan cat. Ya, selain itu untuk pembuatan produk meja dan lemari kecil yang diperlukan ada texwood ya. Texwood untuk dijadikan rangka kerajinan, sedangkan bagian luarnya ditempeli tempurung kelapa. Makanya, kok bisa Ustazah tempurung kelapa menjadi meja atau kursi gitu kan, kita berpikir kayak mana lah ya gitu kan. Ternyata ada alat yang namanya texwood ya, yang menjadi rangka dari kursi atau meja tadi. Nah kita tinggal menempeli bagian luarnya dengan tempurung kelapa atau batok kelapa ya, sehingga yang terlihat itu adalah artistiknya, serat-serat dari tempurung kelapa itu yang menonjol ya dari perabotan tadi. Nah, jadi ternyata batok kelapa bisa dibuat menjadi meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Tidak hanya batok kelapa itu monoton kita buat jadi hiasan kunci, mainan kunci gitu ya kan, atau perhiasan ya kan, atau cuma dijadikan souvenir, barang-barang souvenir yang kecil-kecil. Ternyata tidak, batok kelapa bisa kita jadikan meja, lemari, kursi dan lain sebagainya ya anak-anak ustazah. Nah, bahan yang kita gunakan di dalam pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa adalah ada batok kelapa, ada lem ya, ada lem putih, ada politur dan ada dempulnya. Nah, alatnya ada kertas pasir, ada gergaji. Nah, ini gergajinya yang seperti ini ya anak-anak ustazah ya, dia gergaji besi namanya. Jadi bukan gergaji, mungkin anti lihat ayah atau abi anti di rumah punya gergaji yang lebar gitu kan, yang lebar yang agak ke ujungnya makin runcing gitu. Nah bukan gergaji seperti itu yang kita pakai di dalam pembuatan kerajinan tempurung kelapa, tetapi gergaji besi. Dia dari besi berbentuk panjang ya, dan ini biasa dipakai untuk memotong besi ya anak-anak ustazah. Nah produk dari limbah tempurung kelapa ini banyak ya anak-anak ustazah. Bisa dihasilkan berupa souvenir pernikahan ya, bisa perabot rumah tangga seperti apa, sendok sayur ya, tempat minum atau gelas. Pernah lihat nggak gelas dari batok kelapa? Pernah Ustazah. Pernah ya, teko atau gelas dari batok kelapa, sendok sayur ya kan, garpu dan lain sebagainya ya anak-anak ustazah, gayung air, asbak rokok, piring. Nah, selain itu bisa juga dibuat aksesoris ya, seperti kalung, figura, miniatur kendaraan dan ukiran. Nah, itu tadi ternyata lemari dan lain-lain juga bisa dipakai, bisa dibuat. Tapi kalau lemari kayu, lemari, kursi, meja, dia tidak dominan hanya tidak hanya dominan batok kelapa, namun ada campuran di situ ya. Texwood tadi. Nah, ya anak-anak ustazah. Nah, jadi sendal ya anak-anak ustazah juga ada ya batok kelapa. Masya Allah ya. Nah, untuk prosesnya anak-anak ustazah bisa lihat di sini ya, udah prosesnya. Tempurung kelapa harus kita pilih dulu, terus kita bersihkan, ya kan? Bersihkan serabut-serabutnya yang menempel pada tempurung kelapa. Terus agar dia mengkilat dan licin kita gunakan amplas ya, terus kita cat, kita vernis,
terus potong sesuai selera ya anak-anak ustazah. Inilah proses pemotongan sehingga ini adalah contoh gantungan kunci cantik ya dari batok kelapa atau tempurung kelapa. Nah, sebenarnya kalau dia sudah jadi kerajinan anak-anak ustazah, dia jadi barang yang menarik sebenarnya. Padahal waktu batok kelapa itu tertumpuk-tumpuk gitu, kita kan alah jadi apa, ujung-ujungnya apa, untuk bakar ikan ya kan, atau pengganti kayu bakar dan lain sebagainya. Ternyata setelah dia dirubah atau disulap menjadi barang kerajinan, dia sangat cantik. Kancing juga, kancing baju dari batok kelapa ada ya anak-anak ustazah. Nah, itu tadi adalah kerajinan dari limbah keras organik. Nah, hari ini kita masuk ke kerajinan limbah keras anorganik ya anak-anak ustazah. Nah, limbah keras anorganik yang dapat didaur ulang yaitu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Nah, jadi untuk limbah-limbah keras anorganik ini kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan perencanaan kerajinan yang akan kita buat. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah keras itu bisa kita musnahkan dengan cara peleburan ataupun pembakaran. Nah, istilahnya ya anak-anak ustazah, proses recycle ya. Recycle yaitu mendaur ulang limbah keras organik menjadi karya kerajinan. Dan ini sekarang lagi booming ini, lagi tren-trennya ini orang. Botol-botol plastik misalnya disulap menjadi pot bunga cantik-cantik ya kan. Kaca disulap jadi barang-barang pajangan, pecahan keramik dipasang lagi di lantai, tapi dengan motif yang sedemikian rupa disusun ya kan. Jadi mempunyai nilai artistik tersendiri. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang kerajinan limbah plastik ya. Limbah plastik termasuk limbah anorganik ya anak-anak ustazah. Nah, untuk pengolahan limbah plastik ini dibutuhkan sedikit ketekunan ya. Jadi kita harus membutuhkan karena untuk limbah plastik ini cukup kita bersihkan ya, kita cuci, kita bersihkan dia dari bekas-bekas sebelumnya. Nah, kemudian bisa langsung kita bentuk jadi produk kerajinan. Dan limbah plastik ini mudah didapat ya kan. Terus bisa kita bentuk kerajinan dengan alat-alat sederhana seperti gunting dan pisau ya kan. Nah, untuk memperindahnya nanti anak-anak ustazah cukup menggunakan cat minyak ya, atau menggunakan cat semprot ya untuk membuat karyanya lebih menarik ya. Bahan-bahannya untuk pembuatan limbah plastik ini, bahan apa yang kita gunakan? Nah, yaitu plastik ya, sudah pasti limbah plastik. Terus ada cat semprot ya, terus ada lem tembak untuk menyatukannya. Nah, alat apa yang kita pakai? Ada gunting, pisau cutter ya, lem tembak, terus ada solder. Nah, produk kerajinan yang bisa kita hasilkan dari limbah plastik itu banyak ya anak-anak ustazah. Ini ada contohnya di sini, ada lampu hias, kap lampu hias ya. Nah, tahu ini terbuat dari apa anak-anak ustazah? Sendok plastik. Iya, sendok plastik yang disusun sedemikian rupa, disusun terus diberi warna. Terus adalah aksen tambahan bagian atasnya ya kan. Terus bisa juga kita buat jadi tas ya kan, tas. Contohnya wadah pembungkus rinso atau attack ya, deterjen lah pokoknya. Nah, itu bisa didaur ulang menjadi sebuah tas ya anak-anak ustazah. Nah, terus bisa juga dibuat wadah aksesoris. Nah, ini anak ustazah lihat cantik ya, cantik sebenarnya. Ini terbuat dari apa coba? Dari botol plastik. Dari botol
plastik. Masya Allah ya kan, cantik. Jadi biar dia menarik bisa kita cat ulang, terus kita kasih pengkilat ya dan lain sebagainya. Nah, untuk proses pembuatannya anak-anak ustazah, kita pilih bahan-bahan limbah plastiknya, terus kita cat ya kan. Terus kita sediakan triplek atau karton ya untuk kerajinan yang memang mau kita bentuk seperti kap lampu tadi. Berarti kartonnya harus kita bentuk seperti kap lampu terlebih dahulu, barulah kita tempelkan sendok-sendok plastik tadi. Nah, seperti ini, sehingga dia membentuk seperti nanas ya. Nah, itu untuk plastik ya anak-anak ustazah, dan banyak lagi contoh-contoh kerajinan limbah plastik. Nah, ini ustazah rasa inilah yang paling banyak ini dari limbah plastik ini nih, yang paling sering kita jumpai. Setelah itu ada kerajinan limbah keramik. Ya, kerajinan limbah keramik. Nah, limbah keramik ini, ingat ya anak-anak ustazah, yang kita manfaatkan di sini adalah pecah-pecahan keramik. Ya, pecahan keramik. Jadi pecahan itu otomatis bentuknya kecil, tidak beraturan, dan motif juga tidak sama ya anak-anak ustazah. Bukan berarti keramik yang cantik anti pecahkan, gitu pecah, nah nanti udah jadi limbah ustazah. Tidak, tapi betul-betul mengumpulkan pecah-pecahan keramik, potongan-potongan keramik. Misalnya kan ada, kalau ada orang sedang membangun rumah, nah keramik itu kan ada bagian-bagian tertentu yang dipotong kecil-kecil misalnya, atau memang keramik tadi itu terjadi kesalahan atau musibah lah, pecah lah misalnya salah satu keramik itu, Allahu a'lam lah ya. Nah, terjadilah di situ pecahan keramik. Nah, inilah yang kita olah menjadi sebuah karya kerajinan ya. Hasilnya nanti akan unik ya, nilai estetiknya. Namun ini termasuk pekerjaan yang unik ya anak-anak ustazah, karena itu tadi kita menyusun motif-motif yang berbeda, ukuran-ukuran pecahan yang berbeda. Jadi ini rumit sebenarnya ya, penuh butuh ketelatenan, kerumitan ya, dan ini merupakan pekerjaan yang unik. Coba matikan speakernya dulu kak, biar nggak mantul suara ustazah. Siapa tuh yang hidup speakernya? Nah, alat dan bahan yang kita gunakan di dalam pembuatan kerajinan dari limbah keramik ini adalah ya, sudah pasti pecahan limbah keramik, terus ada lem fox, terus yang kita butuhkan adalah semen putih. Ya, anak-anak ustazah. Nah, bahannya dan alatnya adalah martil. Ya, martil atau palu, ada kertas pasir atau amplas, ada kain lap. Nah, produk kerajinan apa yang dihasilkan dari limbah keramik ini? Ini ada contohnya ya anak-anak ustazah. Contoh di sini adalah hiasan dinding ya, hiasan berbentuk kepala gajah ya, ini hiasan dinding. Namun silahkan anak-anak ustazah perhatikan, kotak-kotak kecil yang berwarna-warni itu adalah pecahan keramik. Jadi Masya Allah ya, yang menyusun pecahan keramik sedemikian rupa itu betul-betul tekun ya, ngasih contoh kerajinannya. Terus ada vas hias ya, jadi vas bunga dihias dengan pecah-pecahan keramik ya. Terus ada wadah kotak pensil ya anak-anak ustazah. Padahal ini pecahan keramik dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa disusun seperti bunga dia di vas, di wadah kotak pensil tadi. Jadi betul-betul ketelitian yang dibutuhkan di sini. Nah, untuk proses pembuatannya anak-anak ustazah, tentu kita memilih keramik yang dipecah ya, keramik dipecah-pecah menggunakan batu misalnya. Kan ada keramiknya yang misalnya potongannya masih agak besar, kita pecahlah dengan batu gitu kan. Terus buat ukuran kecil-kecil. Nah, kita juga membutuhkan sketsa ya, sketsa. Nah, ini contohnya ditempel di pada vas bunga. Anak-anak saya silahkan perhatikan. Setelah itu diberi semen, sehingga apa? Biar apa? Biar keramik tadi menyatu dengan vas bunganya. Jadi keramik tidak menonjol sendirian gitu. Nah, ini hasil jadinya
Hasil jadinya vas bunga yang ada pecahan keramiknya. Jadi seakan-akan pecahan keramik itu dia di dalam badannya vas bunga tadi. Nah, selanjutnya limbah keras anorganik lainnya adalah limbah pecahan kaca. Nah, bahan apa yang kita pakai di dalam pembuatan limbah pecahan kaca? Yaitu botol kaca, pecahan kaca ya anak-anak ustazah. Jadi kalau botol-botol bekas ini anak-anak ustazah, kalaupun nanti kita jual lagi, nilainya sangat murah ya, sangat murah ke pengepul. Ini rupanya barang-barang bekas, ini harganya sangat murah. Namun kalau kita olah dia menjadi sebuah produk kerajinan, dia akan mempunyai nilai yang lebih bernilai daripada hanya sebuah botol wadah bekas ya. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah botol kaca ya, botol bekas dan pecahan kaca. Nah, alatnya yang kita gunakan di sini adalah tungku pembakaran. Ya, tungku pembakaran untuk apa? Untuk meleburkan kaca-kaca tadi ya. Terus ada palu, ada karung, dan ada mangkuk keramik. Nah, itu yang kita gunakan untuk pembuatan tadi, untuk membuat kerajinan dari limbah kaca tadi. Setelah itu, produk apa yang bisa dihasilkan dari limbah pecahan kaca? Nah, salah satu contohnya ya anak-anak ustazah, ada vas bunga. Ya, ada vas bunga. Terus juga ada aksesoris ya, aksesoris. Nah, ini biasanya kacanya itu sudah dilebur ya, anak-anak ustazah, sudah dilebur kemudian dicetak sehingga menjadi sebuah misalnya berbentuk lempengan daun ya kan. Nah, inilah yang dirangkai menjadi sebuah aksesoris. Ini bros ya. Inilah yang dirangkai menjadi aksesoris. Nah, anak-anak ustazah, di dalam kerajinan, di dalam produk kerajinan, kita membutuhkan namanya yang kemasan, membutuhkan sebuah kemasan ya. Nah, kenapa kita membutuhkan kemasan? Nah, yaitu untuk melindungi produk kita, entah itu dari cuaca, dari guncangan, dari bentur-benturan, dari terhadap benda lain. Nah, kita membutuhkan sebuah kemasan. Nah, apa itu kemasan? Ada nggak yang bisa mengasih ustazah? Apa itu pengertian kemasan? Oke, hari ini ustazah tanya dulu satu-satu. Coba Rizky Adelia. Ya, Zah. Nah, anti kalau membeli sesuatu produk, entah itu makanan, entah itu barang, entah dan lain sebagainya, ada kemasannya enggak? Ada, Zah. Ada. Nah, apalah kira-kira pengertian kemasan menurut Rizky Adelia? Kemasan itu kayak desain kreatif yang mengaitkan bentuk. Mungkin Desain kreatif yang mengaitkan bentuk. Oke, itu menurut Rizky Adelia. Sekarang menurut Umainah Damanik. Nah, anti pernah belanja
jajan makanan ataupun produk lainnya, entah itu barang dan lain sebagainya, biasanya ada kemasannya nggak Kak? Ada Ustazah. Ada. Nah, menurut Umainah, apalah itu kemasan? Kemasan itu bungkusnya. Bungkusnya ya. Oke, itu menurut Umainah Damanik. Sekarang Safira Ki Asri, coba hidupkan kameranya. Safira Ki Asri, apa menurut Safira itu kemasan? Apa Kak? Kemasan menurut Kakak? Oke. Apa nak? Menurut Anti? Saza nggak dengar suaranya. Kenapa ini? Coba hidupkan speakernya udah. Safira Ki Asri. Safira, Saza kok nggak dengar suaranya? Oke, baik. Mohon maaf Safira, Safira, Ustazah nggak mendengar ya suaranya. Baik anak-anak Ustazah, apa itu kemasan? Kemasan itu adalah setiap barang, setiap bentuk barang yang membungkus suatu benda. Ya. Setiap barang yang setiap bentuk barang atau benda yang membungkus suatu benda di dalamnya. Nah, ya. Jadi itulah kemasan. Nah, anak-anak Ustazah kelas 8 tugasnya adalah dicatat, dikumpul waktu 1 minggu ke depan, paling lama hari Senin depan. Ya, kumpul di grup kelas 8A atau 8B, grup prakarya ya. Jadi jangan dijapri ke Ustazah, jangan japri, namun di grup ya, di grup Anti mengirimnya. Tugasnya adalah mencari 1 buah contoh kemasan produk, terus foto kirim sama Ustazah. Jangan browsing ya, jangan browsing. Entah itu kotak apa Putih? Tugas yang minggu lalu gimana Zah, yang limbah itu? Silakan dikirim ke grup. Udah dikirim? Bukan Zah, itu yang tugas limbah keras. Limbah keras, limbah organik. Limbah keras, limbah organik. Boleh silakan dikirim aja di grup ya Kak. Dibuat di buku catatan kan? Enggak Zah, barangnya Zah. Barangnya Zah. Pada bawa hari ini? Ada. Tugas minggu depan bawa limbah keras anorganik ataupun organik. Oh, afwan Ustazah lupa hari ini. Ustazah dari tadi bingung kelas mana yang Ustazah suruh kemarin ya. Oke, ini minggu depan kita bahas ya. Minggu depan bawa lagi ya Kak. Nah, untuk tugas minggu depan itu tadi cari sebuah kemasan ya. Terus difoto, kirim fotonya di grup. Ya kakak-kakak dikasih nama ya. Udah kasih nama Sarah Al-Muazzah kelas 8A misalnya. Nah, nanti kelas 8 berapa Sarah? Beza. Nah, 8B atau Lufia Atkilah kelas 8 apa gitu, atau Rizky, terserah. Sebuah foto dari kemasan. Apapun terserah. Kemasan yang penting ya. Sekalian ini foto dari limbah keras organik, difoto aja, difoto kirim sama Ustazah ke grup ya.
Jadi tugasnya satu orang 2 ya. Foto limbah organik yang anti dapat dan foto kemasan. Tapi nggak boleh browsing ya, nggak boleh mengambil gambar di internet ya anak-anak ustazah. Betul-betul anti foto, celek gitu, terus kirim sama ustazah. Paham? Paham, Za. Ya. Ingat, ustazah tidak terima yang browsing ya. Ustazah tahu ini ngambil di internet atau ngambil di majalah. Nah, ustazah tahu, tapi anti betul-betul produknya yang difoto. Termasuklah limbah keras organik yang hari ini anti bawa. Terus satu lagi adalah contoh kemasan. Jadi satu orang mengirim 2 buah foto ke ustazah ya. Oke, berarti paham ya Kak? Waktu kita sudah habis ya. Kelas jam 9.15. Oke, waktu sudah telat 5 menit, nanti ustazah dimarahkan ustazah Nana. Paham ya sampai di sini materi kita? Paham, Ustazah. Iya Umi Nana. Terus paham juga tugas-tugasnya? Oke, kalau begitu baik kita selesaikan. Mari kita baca doa kafaratul majlis anak-anak ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.